Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Shadaqallahul adzim. Kepada seluruh jemaah yang terhormat dan yang sangat kami hormati, juga yang terhormat para pemirsa yang sangat terhormat dan juga kami hormati. Alhamdulillah, kita semua patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita semua masih diberi kenikmatan ya Islam ya iman. Juga yang kedua, kita tetapkan salawat serta salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membawa petunjuk jalan yang lurus, yaitu syariat Islam. Lebih jelasnya yaitu pertama 2 kalimat syahadat, yang kedua dirikan sholat, yang ketiga tunaikan zakat, yang keempat puasa di bulan suci Ramadan, yang kelima pergi haji bila mana mampu. Itulah jalan yang lurus, itulah jalan yang dibawa oleh Rasulullah, itulah tarekat yang resmi dari Allah yang dibawa oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bisa ditambahi maupun dikurangi, harus utuh seperti yang kami sebutkan tadi. Selain itu, pada acara hari ini yaitu malam Jumat, kita adakan doa bersama, acara rutin. Dan sebelum acara rutin kita mulai, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan mengenai perbedaan antara ayat yang tersurat dan ayat yang tersirat. Ayat yang tersurat, ya seluruh isi Al-Quran itu ayat Allah, bahasanya bahasa perumpamaan, dan ini diturunkan kepada beliaunya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, petunjuk dan pedoman bagi semua yang bertakwa. Ini untuk semuanya, manusia seluruh dunia. Yang kedua yaitu ayat yang tersirat. Kalau ayat yang tersirat itu untuk pribadi-pribadi, jadi kita tidak boleh mengait-ngaitkan soal pribadi dengan soal yang lainnya. Itu kami beri contoh ayat yang tersirat ini bagaimana. Bahasanya hampir sama, bahasanya juga bahasa perumpamaan, tapi persis juga, tapi untuk pribadi. Contoh petunjuk yang sifatnya itu ayat yang tersirat ialah ketika dulu saya waktu masih bujangan, ya, waktu masih bujangan saya itu tidak tahu siapa jodoh saya dan di mana, itu sama sekali saya tidak tahu. Tapi karena sudah terbiasa sejak kecil saya itu bangun malam, beberapa minggu saya lakukan, akhirnya Allah memberi petunjuk kepada kami tentang perjodohan. Tapi itu melalui ayat yang tersirat. Ayatnya gini. Pada suatu malam, sehabis saya sholat tengah malam, sekira jam 1, ya,
Setelah saya sholat kemudian berdoa seperti biasanya, baca Fatihah. Kami khususkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kepada para sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman, kemudian Sayyidina Ali. Semuanya kami kirim Fatihah. Kemudian yang ketiga Nabiullah Khidir alaihissalam, kemudian ummahatina ummahatikum, semuanya kami kirim Fatihah. Sampai saya membaca Fatihah hingga ngantuk saya. Akhirnya saya tertidur. Waktu itu saya lakukan di musola. Sendirian, musola itu saya kunci dari dalam, tidak ada orang sama sekali. Ketika malam itu pas malam Jumat, saya membaca waktu sholat itu membaca Fatihah. Begitu selesai Fatihah, di belakang saya ternyata ada yang nyaut amin gitu. Saya dengar dengan jelas jumlahnya 4 orang. Nah, saya mau noleh itu kondisi sholat, enggak noleh itu kok enggak masuk akal itu. Tapi saya tetap saya lanjutkan sholat hingga selesai. Setelah selesai itu enggak ada siapa-siapa di situ. Nah, akhirnya setelah kejadian itu saya tertidur. Tertidur itu saya itu tahu-tahu saya ada di seperti di padang pasir itu. Ada di padang pasir, suasananya seperti malam purnama, persis malam purnama. Di situ dari kejauhan saya perhatikan di situ ada cahaya yang keluar dari dalam tanah. Ada lubang itu sekitar 60 cm dalamnya lubang itu. Di pinggirnya ada pagar duri, pagar dari bambu ori, juga pagar dari daun salak, pokoknya ada durinya di situ. Saya seorang pria melihat sesuatu yang bercahaya itu, saya tertarik. Kemudian saya datangi, saya perhatikan dengan seksama. Ternyata di dalam lubang tadi itu ada sekuntum bunga, tapi cukup besar bunga itu, sebesar gubis, kurang kecil sedikit dari pohon gubis itu. Lah ketika saya pandang mengeluarkan cahaya tadi, di situ saya mendapat mendapat pengertian di hati saya bahwa itu bunga dari surga. Ini bunga dari surga. Lah karena saya penasaran, saya ambil. Jadi duri-duri tadi saya buka pelan-pelan, kemudian saya raih pelan-pelan. Setelah hampir menyentuh bunga tangan saya, tiba-tiba di kepala saya itu ada yang dipukul pakai kipas, dipukul dengan keras. Lah saya ini terpental sejauh 4 meter. Tapi saya nggak putus asa, walaupun terasa pusing atau sakit, tapi saya sudah terlanjur tahu warna bunga tadi. Saya tetap akan meraih bunga tadi. Ketika yang kedua ini mau tak raih, hampir kena, tangan saya sudah hampir menyentuh bunga itu, dipukul lagi kedua kali saya. Tetap caranya mukul ya seperti yang tadi, cuma saya terpental hanya 3 meter. Setelah terpental 3 meter, saya kembali lagi. Tangan saya masuk ke dalam lubang, angin meraih bunga tadi, hampir kena, dipukul lagi saya. Terpental hanya 2 meter. Itu pun saya masih nggak kapok, saya kembali lagi. Saya berusaha keras untuk meraih bunga tadi. Setelah tangan saya sudah hampir menyentuh bunga itu, dipukul lagi saya. Cuma terpental hanya 1 meter. Semakin dekat. Kemudian yang terakhir tadi, terus saya maju lagi, ingin meraih.
saya dipukul lagi, tapi saya nggak terpental, diem aja saya. Setelah saya dipukul tuh diem, tak lanjutkan buka duri tadi, tak lanjutkan, kemudian tak raih, bunga itu dapat, saya petik bunga itu, tak ambil tangan kanan, kemudian tak pindahkan ke tangan kiri, karena hati saya sangat gembira mendapatkan bunga dari surga tadi. Bunga tadi tak angkat tinggi-tinggi, tak angkat tinggi-tinggi, bunga itu meleleh masuk ke dalam telapak tangan saya sebelah kiri. Bunga itu masuk ke tangan saya, masuk sampai menjalar ke hati saya. Pada saat itu saya kedinginan saya sampai tidur, sampai ketiduran di itu, sampai mungker-mungker saya. Ketika itu saya terbangun, tapi sebelum terbangun sempat tak lihat yang mukul ini siapa, tak perhatikan. Ternyata yang mukul itu adalah mertua saya. Akhirnya anak itu menjadi istri saya. Lah, karena saya tahu bunga itu orang itu yang menjaga, ya, namanya Ibu Warni yang mukul saya itu. Lah, saya memang sudah kenal dengan beliaunya dan saya tahu anaknya berapa juga tahu. Akhirnya saya setelah terbangun itu saya tafakur, apa makna dari isyarah ini. Itulah ayat yang tersirat, itu khusus untuk pribadi saya, tidak menyangkut-nyangkut yang lain. Kemudian karena saya waktu itu masih sekitar usia 19 ya, jadi saya tidak tahu apa-apa, tidak tahu maknanya juga nggak tahu. Ya, setelah itu selesai, ya, saya pulang. Lah, dari kejadian itu lama-lama itu saya kenal dengan adik dari Ibu Warni tadi. Saya kenal dan saya sering diajak ke rumahnya. Tapi saya sudah lupa, dengan isyarah tadi sudah lupa. Saya pikir itu bukan kabar yang sangat penting. Itu. Lah, akhirnya ke situ, lama-kelamaan ke situ, akhirnya saya kenal dengan anak beliau. Kenal sampai akrab saya. Dan beliau juga senang sama saya. Anaknya ya senang, keluarganya ya senang, adiknya tadi juga senang. Tapi ketika beliau tanya hari kelahiran saya, ya, dia langsung nolak itu. Langsung nolak dan saya tidak boleh datang ke rumahnya. Tidak boleh sama sekali datang ke rumahnya. Kemudian saya pulang. Karena nggak boleh datang, saya nggak datang. Biasanya saya kalau saya habis kerja, waktu itu saya kerja di Pasuruan. Habis kerja saya pasti langsung ke situ, main-main ke situ. Karena tidak boleh, saya nggak ke situ. Ini lamanya selama 4 bulan saya nggak datang itu. Ketika 4 bulan, habis masa 4 bulan, saya itu lupa. Pulang dari Pasuruan seperti nggak ada apa-apa. Saya itu main-main lagi ke situ. Pas anaknya sendirian. Betapa senangnya 4 bulan nggak ketemu, ya. Akhirnya ketemu itu sangat senang hati. Saking senangnya hingga nggak tahu ada bahaya. Anak-anak di situ guyon. Kemudian tiba-tiba kedua orang tua itu pulang dari suatu pesta perkawinan. Begitu pulang melihat saya duduk di situ, dimarahi saya, dimarahi habis-habisan. Nggak boleh datang lagi, nggak boleh, langsung suruh pulang. Ya, saya langsung pamit dan saya pulang. Lah, itu selama 3 bulan lamanya saya nggak berani datang itu. Lah, setelah habis masa 3 bulan, saya itu ya lupa kalau nggak boleh ke sana itu. Lupa saya. Datang langsung aja, main-main ke situ. Setelah ke situ ya pas lagi kosong, lagi sendirian anak itu. Ya lama juga di situ. Kemudian tiba-tiba kedua orang tua itu datang lagi. Dia juga habis menghadiri pesta perkawinan, persis yang pertama.
Begitu datang saya dimarahi lagi. Suruh pulang dimarahi, dimaki-maki. Akhirnya 2 bulan saya menghilang, tidak pernah datang. Walaupun pulang saya tidak main-main ke sana. Begitu 2 bulan, lupa saya. Itu. Akhirnya saya datang lagi ke situ. Pas lagi kedua orang tuanya itu katanya yang menghadiri pesta perkawinan. Loh kan tidak masuk akal ini. Di luar perencanaan, di luar pemikiran saya. Padahal saya ayat yang tersirat tadi sudah lupa saya itu. Nah, ketika saya lupa kalau nggak boleh datang, saya datang, dimarahi lagi. 1 bulan saya nggak berani datang. Itu. Nah, ketika yang terakhir, sudah, kalau memang kamu ini tidak bisa dilarang, tetap ajak sini. Coba kamu datang ke rumah Pak D kamu, namanya Mbak Saim. Kalau Mbak Saim boleh ya sudah wis tak rabekno kamu. Nah, akhirnya saya datang ke Mbak Saim sama ibu saya, sama keluarga ke sana. Ternyata sambutan dari Mbak Saim begini, boleh janda apa-apa, jangan menyalah-nyalakan hari gitu. Kalau memang sudah jodoh sudah nikahkan aja itu. Nah, ketika boleh saya pulang, malah beliaunya pesan begini, kalau dipersulit lagi nanti tak ambil ya anak gadis itu, saya tanggung jawab nanti itu. Akhirnya nggak ada kesulitan, akhirnya kawinlah saya dengan anaknya Bu Warni tadi itu. Akhirnya sampai mempunyai 2 orang anak ya, 2 anak. Kemudian beliau usia 27, kemudian beliau wafat, beliau meninggal. Walaupun memang sakit, tapi meninggalnya bukan karena sakit. Meninggal tadi memang sampai garis yang telah ditentukan. Itu yang disebut ayat yang tersirat. Bahasanya ya bahasa perumpamaan, cuma waktu itu saya nggak tahu, nggak ngerti saya. Jadi ayat yang tersirat tadi apabila sudah diberikan dengan seseorang ya, itu terlepas dari orang yang dapat itu percaya apa tidak, terlepas dari orang itu lupa apa tidak itu. Jadi tadi petunjuk tapi sifatnya kun itu. Petunjuk dari Allah, ayatnya ayat yang tersirat, sifatnya kun itu. Jadi suka maupun nggak suka, setuju maupun nggak setuju, lupa apa tidak, perjalanan saya ya persis yang tadi, persis itu. Padahal saya itu ya nggak tahu, ya nggak mengerti ayat yang tersurat ini bagaimana itu. Akhirnya ya persis yang tak jalani, tidak geseh dikit pun. Itu salah satu contoh ayat yang tersirat yang diberikan pada waktu itu kepada saya diberi petunjuk, bahasanya bahasa perumpamaan, terlepas dari saya tahu apa enggak, bahkan terlepas dari saya ini mau apa enggak, bahkan saya ini lupa apa tidak akan berubah apapun. Seandainya waktu itu saya nggak percaya pun tidak masalah, tapi tetap seperti itu. Bapak Ibu sekalian, itulah ayat yang tersirat. Kalau ayat yang tersurat ya seluruh isi Al-Quran itu sudah. Itu petunjuk dari Allah, bahasanya juga bahasa perumpamaan itu. Makanya yang bisa memahami kitab suci Al-Quran itu betul-betul orang yang takwa, petunjuk dan pedoman, dan tidak ada keraguan di dalamnya, tapi bagi mereka yang bertakwa itu. Nah, yang dimaksud takwa tadi itu, yang dimaksud takwa tadi merujuk ke arah larangan, ya, merujuk ke arah larangan. Tapi kalau iman ini merujuk ke arah
perintah atau fardu. Jadi nggak mungkin ada takwa kalau tidak beriman. Itu. Padahal yang harus diimani, harus dijalani tadi, ya syariat Islam itu secara utuh kita jalani karena Allah. Ya, yang fardu tadi itu murni kita jalani karena Allah, sehingga dari sedikit di hati ini ada, seiring dengan seberapa imannya orang itu, seiring pula dengan seberapa takwanya orang itu. Kalau ke kanan 1 meter, ke kiri pun 1 meter. Itu. Jadi yang menyangkut yang fardu tadi itu harus kita lakukan lillahi ta'ala. Maksudnya harus dilakukan karena Allah. Sehingga apabila kita menjauhi larangan, itu takut pada Allah memang. Itulah takwa. Itu. Jadi kita harus bisa membedakan takwa tadi bukan menyangkut yang perintah. Kalau yang perintah tadi keimanan seseorang. Nah, seluruh kejadian-kejadian yang menimpa kepada kami tadi justru semakin menguatnya keimanan saya. Karena Allah memberi petunjuk sedemikian jelas dan itu terjadi dan itu saya alami, maka saya tidak akan pernah ada keraguan sedikit pun mengenai yang fardu tadi. Tetap saya lakukan karena Allah apapun yang terjadi. Dan lagi begini, saudara-saudaraku sekalian, kalau kita yang fardu ini kita jalani karena Allah, maka akibatnya seluruh sunnah-sunnah, seluruh ucapan, tindakan, dan pendapat kita semua sehari-hari itu bernilai ibadah. Itu loh saudara-saudara. Jadi kita memperbaiki yang fardu itu aja. Itu. Dan lagi tidak ada seorang manusia pun yang bisa memperbaiki hati ini. Tidak akan ada manusia yang bisa membenahi niatan-niatan di hati ini. Tidak akan mungkin. Yang bisa membenahi hati ini hanya Allah. Selain Allah tidak mungkin. Itulah ada ayat, apabila sholat seseorang diterima oleh Allah, maka Allah sendiri yang mengambil sifat-sifat yang berakibat tidak disukai oleh Allah. Itu. Jadi kita mau membenahi hati, membenahi niat, membenahi apa, mustahil. Manusia itu tidak punya daya dan upaya untuk itu. Tidak akan bisa kecuali Allah sendiri. Gitu. Dan lagi tidak ada cara lain, tidak ada cara untuk berlindung kepada Allah dari apa? Dari godaan syaitan dan jin. Yang bisa melindungi kita semua hanya Allah. Tak ada yang lain. Maka apabila yang fardu tadi kita jalani karena Allah, sehingga sholat kita diterima oleh Allah, maka secara otomatis kita tidak akan menahan-nahan hati ini, tidak akan punya terbersit, terlintas keinginan yang membuat orang itu tidak disukai oleh Allah. Itulah yang dimaksud berlindung pada Allah itu gitu. Jadi kalau Anda memang tidak ragu-ragu berlindung kepada Allah, jalanilah syariat Islam yang utuh tadi. Jalani. Jalan yang asli dibawa oleh Rasulullah tadi. Harus utuh. Gitu. Apabila syariat Islam tadi utuh dijalani karena Allah, maka di hati Anda ada pohon iman. Sudah sering kita sampaikan ini. Kalau yang fardu tadi enggak utuh, maka belum ada pohon iman di situ. Kalau sampai ada pohon iman, ya, keimanan seseorang itu semakin hari semakin subur.
semakin lebat daunnya, semakin berbunga, bahkan tidak mustahil berbuah di situ. Jadi yang disebut pohon iman itu ada di hati masing-masing. Itu. Sedangkan walaupun Anda nggak ragu-ragu tentang syariat Islam, ya, nggak ragu-ragu dijalani itu, tapi Anda kurang akrab dengan sesama Islam, ya. Ada jarak sesama Islam, itu coro pohon rapuh. Jadi Anda jangan punya prasangka buruk terhadap sesama Islam itu, dengan siapapun. Dan apabila seseorang ini di hati tidak ada prasangka buruk dengan siapapun, itu kenyamanan selalu ada di hati ini, selalu tumbuh itu. Ada masalah apapun, Allah memberitahu, langsung diberitahu lewat ayat yang tersirat seperti yang tadi tak ceritakan tadi itu. Kalau ada sesuatu perilaku, tingkah laku kita yang sekiranya melampaui batas, maka Allah memberi teguran di situ. Bahasanya tetap seperti yang tadi, bahasa perumpamaan melalui ayat yang tersirat itu. Jadi kalau tidak memahami bahasa perumpamaan, maka tak akan mungkin bisa tahu. Itu tak akan mungkin bisa tahu. Saudara-saudaraku sekalian, dimanapun Anda berada, yang khususnya pada hari ini mungkin dalam keadaan sakit, seperti saya sendiri sebenarnya dalam keadaan sakit. 1 minggu ini saya kurang enak badan, tapi kami sudah sering menyampaikan, kita selaku umat Islam tidak boleh mengeluh. Tidak boleh mengeluh itu. Tapi tidak boleh diam, kita harus ikhtiar. Entah minum jamu, entah minum obat, entah minum apa. Bagi Anda semua yang sedang terkena suatu penyakit, usahakan tidak mengeluh. Usahakan tetap tawakal pada Allah. Apabila hal itu Anda lakukan, maka sakit Anda ini dalam proses merontokkan seluruh dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Manusia tidak ada satupun yang luput dari dosa. Semua manusia itu hanya masalahnya ada yang mengakui, ada yang tidak. Ada yang menyadari, ada yang tidak. Yang jelas kita tidak mempunyai kebaikan apapun, tidak mempunyai kekuatan apapun kebaikan kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang kita punyai ialah hanya salah dan lupa. Itulah yang kita punyai. Kita harus selalu sadar sepenuhnya ini. Kita tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa. Sehingga tidak ada sesuatu pun yang layak kita sombongkan. Itu. Kalaupun ada sedikit perbuatan baik, itu dikehendaki Allah, bukan dari diri kita. Itu. Kalau ada yang jelek, lah itu baru dari diri kita sendiri. Itulah Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini yang bisa kami sampaikan. Bila mana ada tutur kata, karena kondisi kami juga kurang fit, bila mana ada tutur kata yang kurang pas atau kurang apa, mohon kiranya kami dimaafkan. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.